Ini dia pemenang Best Laptop 2025 di CES 2025. Laptop yang punya konsep brilian, laptop yang bakal banyak disukai kaum pekerja pencari rupiah. Yes, ini adalah Asus ZenBook A14 UX 3407QA yang kedepannya gue akan bilang ZenBook A14 aja biar ringkas. Dan ini dia reviewnya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Asus Indonesia sendiri sebenarnya udah ngasih sneak peek ke gua pas awal-awal Februari, dan konsep ide besarnya dari laptop ini adalah born for commuter atau cocok buat para komuter. Makanya hal yang paling dipamerin sama Asus adalah bobot laptop ini beratnya cuma 899 gram, jadi laptop Copilot Plus PC paling enteng di dunia. Makanya laptop ini tuh benar-benar gampang banget buat dibawa-bawa, ditenteng satu tangan, dipegang pakai dua jari aja. Ini effortless banget, bobotnya yang super ringan ini benar-benar jadi game changer, sesuatu yang belum ada di merek-merek sebelah. Dengan membawa nama ZenBook, kita tahu kalau ini adalah sebuah laptop kerja yang premium, materialnya seraluminium. Ini material yang ngeblend keramik dan aluminium, bukan cuma ringan, dia diklaim juga kuat dan tahan goresan. Asus juga ngeklaim kalau material ini smudge free atau tahan noda. Sepanjang gue pakai sih memang terbukti ya. Laptop ini juga sudah melewati uji standar militer 810H, tapi nggak tahu apa ini perasaan gue aja. Material seraluminiumnya di seri ZenBook S14 yang udah gue review di awal tahun ini kerasa sedikit lebih solid ya dibandingin sama seraluminium yang ada di laptop ini. Bukan cuma ringan, laptop ini juga tipis, cuma 1,34 cm waktu ditutup. Sure, laptop ini nggak makan tempat di tas kita. Buat desainnya juga gue suka banget, clean dan simple. Buat dilihat aja itu kesan premiumnya dapet banget. Punya gue ini warnanya Iceland Grey, ada satu warna lagi namanya Zabriskie Beige. Tulisan Asus ZenBook-nya ada di tengah dan nggak terlalu gede, dan yang gua suka hinge-nya ini nih ringan banget pas dibuka. Asus memang sengaja ngerancang hal ini jadi kita bisa buka laptopnya secara effortless, jadi gampang buat buka laptop ini di mana aja. Tapi layarnya nggak bisa direbahin sampai 180 derajat ya. Oh ya, pasti angkat hinge-nya, ini bagian bawahnya nggak ikut keangkat ya, jadi katanya ini adalah salah satu ciri laptop premium. Buat I/O ports-nya di sebelah kanan itu ada satu HDMI 2.1 TDMS dan dua USB-C 4.0 yang support DisplayPort dan power delivery, dan juga sebagai port charger laptop ini. Terus ada jack audio combo 3,5 mm dan sebelah kanan ada USB-A 3.2 Gen 2. ZenBook A14 ini dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon X X1 26100. Prosesor ini berarsitektur ARM, berjalan di fabrikasi 4 nanometer, punya konfigurasi 8 core Orion dengan 8 threads yang punya clock speednya up to 2,97 GHz. Ditandamin GPU Qualcomm Adreno dan NPU-nya Qualcomm Hexagon yang bisa memproses data up to 45 TOPS. RAM-nya 16 GB LPDDR5X onboard dan storage 512 GB PCIe 4.0 M2 NVMe yang bisa diexpand. Konektivitasnya Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 dan pre-installed Windows 11 Home Single Edition. Gua benchmark pakai Cinebench 2024 karena aplikasi ini yang support buat prosesor ARM. Nah, gua tes 2 kali. Di tes yang berdurasi minimal 10 menit dapetin skor single core 95 poin dan multicore 648 poin. Di durasi yang minimal 30 menit berhasil dapetin skor 95 poin single core dan 695 poin multicore. Dari skor yang mirip-mirip ini kelihatan ya kalau prosesor ini punya kestabilan yang cukup baik. Thanks juga buat Asus yang udah nyematin cooling system dual fan di laptop setipis ini. Gue juga mau apresiasi buat sistem dual fan-nya karena jujur kipasnya ini senyap banget. Asus sendiri ngeklaim kipasnya gak akan menghasilkan suara melebihi 28 desibel. Untuk layarnya pakai panel IPS 14 inci 1920x1200 pixel, rasio 16:10, refresh rate 60 Hz, peak brightness 400 nits, 100% sRGB color gamut, ada TUF Rainline dan sudah dilapis coating anti glare. Jujur sedikit agak aneh aja ya, zaman sekarang pakai seri ZenBook tapi layarnya belum OLED. Tapi gua harus akuin kalau layarnya ini udah lebih dari cukup, gambar yang dihasilin tajam, kontrasnya cukup tinggi, warnanya juga vibran, dan yang gua suka warnanya itu punya karakter warna-warna yang natural. Tapi sayangnya belum support playback HDR baik di YouTube ataupun Netflix.
Tapi yang penting buat urusan nonton sebenarnya ini udah mencukupi. Paling yang kurang oke ya pas ketemu scene gelap, warna hitamnya itu nggak sepekat di layar-layar OLED pastinya. Next, untuk speakernya dia pakai sistem super linear speaker yang diklaim bisa ngasilin suara yang hampir 2 kali lebih lantang, dan bener aja suara speaker ini memang lantang banget tapi aman kok. Di volume maksimal suaranya masih bulat, nggak pecah. Suara yang dihasilin sangat baik dan detail, dan layeringnya juga cukup baik. Seri ZenBook itu kan pasti enak banget ya buat dipakai kerja karena ringan dan hinge-nya gampang banget untuk dibuka tutup. Laptop ini sempurna banget buat kita yang kerjanya punya mobilitas tinggi dan gampang banget buat dibuka di mana aja. Yang mau gue apresiasi sih, laptop ini punya mode idle yang sangat baik dalam menjaga baterai. Jadi kita nggak perlu selalu shutdown, jadi tinggal tutup aja laptopnya dan pas mau kerja lagi kita tinggal buka lagi deh laptopnya. Walaupun ditinggal lama, baterainya itu nggak berkurang sama sekali. Dan untuk touchpadnya dia punya ukuran yang cukup lebar buat laptop 14 inci, akurat dan responsif juga, dan ngebuat gue jarang pakai mouse yang biasanya gue bawa-bawa. Area palm restnya juga dibuat seefisien mungkin, dan surprisingly area palm restnya ini nyaman dan nggak bikin sakit tangan kita. Untuk keyboardnya juga enak buat dipakai ngetik, key travelnya 1,3 mm, ngebuat feedback dari laptop ini tuh kerasa smooth banget dan khas ZenBook ya. Keyboardnya senyap banget pas dipakai, nggak ada suara berisik gitu. Keyboardnya juga udah punya 3 level backlight. Nah, Asus nyematin Full HD webcam yang punya infrared function. Webcamnya ini termasuk bagus ya buat kita pakai meeting-meeting online. Gambarnya cukup jernih walaupun di keadaan yang cahayanya kurang proper, dan dengan adanya NPU yang powerful buat jalanin Windows Studio efeknya tuh effortless banget. Dan pastinya di aplikasi My Asus mic-nya udah dilengkapi dengan noise cancelling, dan kita juga bisa fokusin arah datangnya suara kita. Sayangnya kameranya ini belum dilengkapi sama privacy shutter, jadi kita harus beli stiker penutup webcamnya sendiri kalau mau bener-bener aman. Buat Windows Hello-nya ini juga cukup cepat. Saran gua sih saat pertama setup banyakin aja improve akurasinya. Dan yang sangat sakti itu baterainya sih ya. Baterainya ini kecil 48 watt hour. Itu kenapa laptopnya bisa ringan banget, tapi iritnya itu juga mantap. Gua pakai kerja selama 2 jam, ngetik, browsing sambil nyetel Apple Music, baterainya itu cuma berkurang 16% dalam waktu 2 jam ya, itu sadis banget. Nah, dengan baterai sekecil ini menjadikan Snapdragon X adalah prosesor laptop Windows dengan efisiensi daya yang terbaik saat ini sepanjang gua review laptop di tahun 2025. Asus juga ngeklaim kalau baterainya ini kuat, dia bisa tahan sampai 1200 charging cycle. Nah, bagaimana experience menggunakan laptop berbasis ARM? Surprisingly hampir nggak ada masalah ya. Jadi paling masih ada ketemu sedikit bug, tapi itu juga sedikit banget ya, bisa dibilang hampir nggak ada malah ya. Dan selama gua review laptop ini bisa berjalan smooth-smooth aja. Udah cukup banyak aplikasi yang bisa berjalan secara natif, terutama aplikasi penting kayak Adobe. Nah, buat ngedit foto dengan Adobe Lightroom dan Photoshop ini kerasa cukup lancar ya, walaupun pas gua mau pindahin langsung dari Lightroom ke Photoshop itu selalu gagal, jadi harus diekspor dulu. Tapi gua cukup puas dengan performanya, dan gua coba ini dalam keadaan on battery atau tanpa nyolok casan. Nah, untuk Copilot-nya dia masih pakai versi 1.2, infonya akan segera update ke versi 2.0. Tapi versi 1.2 pun udah sangat kencang menurut gua, proses responnya cukup instan, informasinya yang diberikan juga udah cukup lengkap. Nah, kalau dilihat dari web resminya Asus, laptop ini tuh bakal dijual di harga 15 juta kurang 1000. Dimana harga ini mirip dengan saudaranya VivoBook S14 OLED yang sudah menggunakan layar Asus Lumina OLED, bodinya metal dan juga bodi yang compact. Tapi kalau ditanya ya gua akan milih yang mana, ya gua sebenarnya lebih condong ke ZenBook A14 ini. Apalagi gua suka WFA ya, kadang di coffee shop, kadang kerja di event-event sneak peek atau launching produk, dan gua nggak ada masalah dengan layar laptop yang masih IPS belum OLED. Selain ringan, nggak bikin punggung gua sakit, daya tahan baterainya juga outstanding banget. Gue sangat yakin nggak bakal habis baterainya walaupun gue pakai seharian, dan laptop ini juga bisa ngasih experience yang sangat oke dipakai kerja harian. Di sini gue akuin formula dari Asus ZenBook A14 ini sempurna banget buat kita yang punya kerjaan dengan mobilitas yang luar biasa tinggi.